Sedari tahun 2023 awal sampai hari ini, menurut saya pribadi, pertumbuhan laundry coin di Indonesia ini sangat ramah tinggi. Lagi bertumbuh banget dengan pesat. Tapi dengan catatan ya, laundry coin yang self service, bukan laundry coin yang bercampur dengan ada layanan gosoknya juga. Begitu banyak calon-calon pengusaha laundry baru atau beberapa pengusaha laundry yang baru mulai di dunia industri laundry, dan juga ada beberapa customer saya dan juga beberapa customer di luar sana yang saya perhatikan di saat mereka sudah memulai laundry tapi dengan berbasis laundry self service, itu menurut mereka tuh sangat mudah dan sangat gampang gitu dijalankannya. Nah, di episode kali ini saya akan sedikit menjelaskan sama Bapak dan Ibu apa sih kelebihan dari laundry coin itu, baik dari kacamata si owner maupun dari kacamata si customer. Halo, saya Andrew Fatoni. Ketemu lagi dengan saya di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Saya bahas dulu kelebihannya laundry coin dari sudut pandang si owner. Jadi buat bapak sama ibu yang lagi mencari pengetahuan, saya harus buka laundrynya laundry apa nih? Apakah laundry coin? Apakah laundry card? Apakah laundry konvensional? Nah, buat di episode kali ini, saya hanya menjelaskan untuk laundry coin yang self service saja ya. Yang pertama, laundry coin self service itu menurut saya pribadi itu sangat simpel sekali, sangat mudah banget dijalankan, baik itu buat bapak dan ibu, pemula ataupun yang sudah profesional sekalipun. Ada beberapa customer saya, mereka sudah buka 3-4 cabang, tapi itu laundry konvensional. Dan waktu buka cabang berikutnya, mereka diskusi dengan saya harus menggunakan tren apa lagi ya? Saya harus menggunakan metode apa lagi ya buat di laundry saya yang berikutnya. Nah, biasanya kalau misalnya sudah ketemu saya dan ada beberapa orang sedang diskusi, saya biasanya kalau mereka sudah buka laundry konvensional, saya akan mulai mengarahkan mereka menggunakan metode laundry coin self service. Nah, di beberapa owner yang sudah memulai usaha konvensionalnya dan mencoba menjajaki laundry coin dan berjalan, akhirnya mereka laundry konvensionalnya mulai ditinggalkan. Tapi saya tidak, dengan catatan saya tidak bilang laundry konvensional itu tidak baik ya. Kenapa kok laundry coin itu saya bilangnya simple? Satu, pengawasannya mudah. Untuk ritme karyawannya pun kita gampang nge-tracknya. Karena menurut saya yang kita cocokkan itu hanya koin saja. Jadi misalnya kita punya modal koinnya itu 100 piece, lalu satu hari itu lakunya 20, berarti kan si kasir hanya setoran 200.000. Jadi menurut saya itu sedikit simpel. Terus yang kedua, laundry coin itu dia tidak ada komplain sama sekali, karena si customer yang mengerjakan sendiri. Jadi customer nyuci sendiri, ngeringin sendiri, baik itu dia memasukkan bajunya ke mesinnya sendiri, baik itu takaran sabunnya, itu mereka semua mengerjakannya sendiri. Jadi tidak ada bantuan dari karyawan kita. Tugasnya kasir hanya mendampingi saja. Jadi tidak ada sama sekali mereka melakukan proses pencucian. Jadi kasir itu ngedampingin customer-customer yang akan masukin bajunya ke mesin-mesin kita. Tapi tetap aja di dalam laundry coin itu pun terjadi kendala. Nah, kendalanya itu yang sering banget terjadi itu adalah biasanya kan customer laundry coin itu setiap kali pertama kali datang itu mereka selalu bertanya, ada yang kosong nggak? Nah, biasanya permasalahan kita itu semua mesin-mesin kita itu selalu terisi penuh. Itulah terjadi antrian, dan kadang-kadang customer kita tuh nggak mau ngantri walaupun hanya nunggu, Bu, tunggu ya sebentar, 10 menit aja nih, nanti 10 menit udah bisa dipakai nih mesinnya. Itu mereka biasanya udah nggak mau nunggu-nunggu gitu. Nah, disitulah biasanya
masalah-masalah yang terjadinya hanya itu saja. Lalu yang ketiga, minim sekali kecurangan dari si karyawan. Biasanya di beberapa laundry atau di setiap tempat usaha lah saya bilang, akan selalu ada celah-celah bagaimana karyawan kita tuh cari celah. Oh, saya cari celah nih buat dapat sampingan, buat dapat, pokoknya ada aja tingkat-tingkat kecurangannya. Nah, kalau di Laundry Coin Self Service ini kita sangat minim banget yang namanya kecurangan. Soalnya buat ngitung omset itu mudah banget. Kayak yang tadi saya bilang, misalnya bapak sama ibu punya modal koinnya 100 atau lebih gampang lagi 50 lah. 50 untuk 5 set mesin. Nah, dalam satu hari itu lakunya 30 koin. Ya udah, berarti karyawan ibu sama bapak itu tinggal setoran 300.000. Tinggal lagi dipotong sama pengeluaran. Dan pengeluarannya di Laundry Coin pun tidak terlalu banyak. Paling pengeluaran yang paling sering banget terjadi itu adalah pertukaran gas. Jadi misalnya omset, pemasukan 30 koin, 30 dikali harga jual kita, misalnya 10.000, itu udah dapat 300.000, potong pengeluaran, misalnya gas 1 atau 2 tabung, tinggal kali 20.000, atau berapa di beberapa daerah bapak sama ibu. Nah, sisanya itulah yang mereka harus setorkan ke kita. Jadi menurut saya sangat mudah sekali. Dan kita nggak perlu lagi sistem-sistem POS itu tuh kita udah nggak perlu. Yang keempat, perawatan mesinnya itu menurut saya pribadi itu cukup mudah. Bapak sama ibu yang sudah berbelanja sama saya, itu biasanya saya langsung ajarkan bagaimana cara buat maintenance harian, mingguan, sama bulanan. Jadi untuk maintenance harian, mingguan, dan bulanan itu langsung bapak sama ibu lakukan. Karena perawatannya mudah, Laundry Self Service ini dia cuman maintenance harian, mingguan, bulanan, hanya itu saja dan dilakukan berulang kali, itu sudah cukup merawat mesin-mesin kita. Paling yang harus dijaga itu tangan-tangan kasarnya si customer-customer kita. Makanya seperti yang tadi di awal saya bilang, karyawan atau kasir kita itu wajib mendampingi setiap customer yang akan memasukkan dan mengeluarkan pakaian. Jangan sampai tuh terjadi nanti tutup pintu mesin cucinya terlalu kenceng atau nutup pintu mesin pengeringnya terlalu kenceng, nanti nggak bagus juga buat mesin-mesin kita. Terus yang kelima itu, pasarnya Laundry Coin Self Service itu menurut saya tuh lumayan luas. Karena satu, semua kalangan itu bisa menikmati banget buat nyuci laundry self service. Baik itu kalangan muda, ibu-ibu rumah tangga, ataupun yang sudah sedikit berumur. Nah, kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga, mereka butuh tempat buat ketemu teman-temannya, bercerita, tapi sambil bisa beraktivitas. Nah, menurut saya pribadi, Laundry Coin Self Service ini pun sudah mencangkupi di sana gitu. Terus, terkadang beberapa laundry konvensional pun itu pun melakukan proses pencucian juga di tempat kita. Kok gitu sih? Karena terkadang ada beberapa mesin mereka sedang rusak, mereka sedang menunggu teknisi datang. Nah, mau nggak mau kan pergilah ke laundry kita, karena produksi mereka tetap harus berjalan. Jadi jangan sampai produksi stop. Kalau produksi stop, omset mereka bisa stop juga. Nah, mau nggak mau, itu pergilah ke Laundry Coin-nya kita. Jadi secara nggak langsung, pasar kita nih lebih luas gitu. Nah, itu tadi beberapa alasan yang menurut saya, kenapa sih Laundry Coin itu sangat digemari banget, dan lagi dicari, dan lagi mau tren, sama calon-calon pengusaha laundry yang mau buka usaha laundry itu. Nah, sekarang saya mau bahas beberapa alasan kenapa sih Laundry Coin itu oke gitu menurut kacamatanya si customer. Yang pertama itu adalah Laundry Coin itu murah. Nah, identitas Laundry Coin itu hanya 10.000 per koin. Ada di beberapa wilayah mereka patok harga itu sekitar 12-15.000. Tapi itu nggak masalah. Tinggal bagaimana Bapak sama Ibu membaca satu wilayah itu. Nah, karena tadi Laundry Coin itu murah, jadi cuman dengan bermodalkan 10.000 buat mesin cuci dan 10.000 buat mesin pengering, jadi total keseluruhan tuh 20.000. Customer-customer kita tuh udah bisa nyuci dengan kapasitas beberapa kilo gitu. Dan itu menurut saya lumayan banyak. Nah, jadi itu salah satu poin kenapa sih Laundry Coin itu disenengin sama customer-customer kita.
Terus poin yang kedua itu proses pencucian di laundry coin itu tidak terlalu lama, karena proses pencucian di mesin cuci itu kurang lebih dia sekitar 28 sampai 32 menit. Jadi untuk satu kali proses pencucian kurang lebih sekitar 30 menitan. Menurut saya 30 menit itu singkat banget dan cucian pun udah bersih tanpa harus menunggu lagi berhari-hari. Habis itu masuk lagi ke mesin pengering. Mesin pengering itu proses pengeringannya itu kurang lebih sekitar 40 sampai 1 jam. Nah, jadi tinggal merek mesin yang akan Bapak Ibu pakai gitu. Jadi kurang lebih proses pencucian dan pengeringan itu kan 1 jam 10 menit. Ya, mungkin menurut saya pribadi sewaktu mau pakaian mereka lagi di mesin cuci, mereka mau tunggu. Mungkin kalau waktu di proses pengeringan 40 sampai 1 jam itu paling ya mereka sambil jalan-jalan lah, makan bakso, atau ada beberapa sambil nunggu, atau beberapa ibu-ibu ketemu temennya, mereka sambil bisa gosip-gosip. Nah, itu jadi nilai plus buat laundry coin kita. Terus poin yang ketiga itu adalah minim resiko. Balik lagi ke obrolan yang keuntungannya buat si owner, keuntungannya buat si customer pun hampir sama, karena laundry coin ini minim banget sama resiko. Jadi customer kita yang nge-laundry ke kita itu nggak takut lagi yang namanya bajunya hilang, bajunya keselip di orang, atau apapun itu alasannya. Itu udah nggak ada sama sekali di laundry coin, karena balik lagi customer sendiri yang mengerjakannya ke mesin-mesin kita. Jadi udah saya bilang udah minim banget sama yang namanya komplain. Minim banget resiko dari sudut pandangnya si customer. Lalu poin yang keempat itu adalah kemudahan dalam pembayaran. Menurut saya pribadi, laundry coin itu sangat gampang banget gitu buat proses penukaran untuk proses pembayarannya. Si customer datang dengan uang 10.000 sudah bisa tukar koin 1 piece. Nanti dia mau keringin lagi, tukar lagi koin 10.000 1 piece. Jadi itu bisa jadi sistem pertukaran yang lebih mudah ketimbang mereka harus pakai kris ataupun harus deposito di kartu. Nah, itu adalah salah satu nilai plusnya untuk si customer. Yang kelima, laundry coin self service itu lebih fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel karena durasi proses buka tokonya itu lebih panjang. Jadi customer-customer kita tuh bisa milih mau di jam-jam berapakah mereka datang ke laundry kita. Karena laundry coin itu rata-rata itu bukanya dari jam 6 pagi, tutupnya jam 12 malam. Jadi kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga, marketnya pagi, suaminya udah kerja, anaknya udah sekolah, nah mau ngapain lagi, berangkat ke laundry, bisa mulai proses pencucian. Atau malas pagi-pagi masih banyak kegiatan, bisa di siang hari. Atau sekarang kan lagi trennya atau lagi zamannya ada yang insom, ada yang gabut, harus ngapain kalau udah malam. Nah, kita masih buka sampai jam 12 malam. Nah, mereka lah yang bisa datang ke laundry-laundry kita. Jadi, itu adalah 5 hal kenapa sih laundry coin itu lebih digemarin sama masyarakat luas dan juga menjadi salah satu pilihan buat bapak sama ibu yang pengen buka laundry coin. Sedikit gambaran buat bapak sama ibu yang pengen buka laundry coin. Saya ada beberapa customer saya, mereka kadang-kadang suka bertanya gitu, masa sih di pedalaman kita bisa jalan? Jadi gini, saya pernah buka laundry coin buat beberapa customer saya. Contoh daerah-daerahnya itu ada di Bintan. Bintan itu di Kepulauan Riau, terus ada di Sorong, lalu ada di Gorontalo, terus ada di Kuala Pembuang. Kuala Pembuang itu dia kurang lebih sekitar 3 sampai 5 jam perjalanan dari Sampit buat ke sana. Terus ada lagi di Nunukan. Nunukan itu di area Kalimantan. Nah, itu adalah beberapa contoh daerah-daerah yang sudah mulai progres untuk melakukan proses laundry coin-nya. Jalan nggak? Bisa nggak? Biasanya itu yang pertama mereka tanyakan ke saya. Dan saya akan menjawab bisa. Karena tadi di atas saya udah jelasin dan jabarin kenapa sih laundry coin itu digemarin sama customer-customernya. Terus ada lagi customer saya biasanya panggil dia Pak Haji namanya. Nah, beliau ini bukanya itu menurut saya pribadi dia selalu buka itu di tempat-tempat yang dia menggabungkan usaha dia gitu.
Contoh, si Pak Haji ini, dia berawal dari usaha sembako. Nah, semenjak dia buka Laundry Coin, itu biasanya toko-toko dia itu mulai dia belah. Jadi, setengah buat Laundry Coin, setengah buat warung sembakonya dia. Jalan nggak? Wah, dia udah kurang lebih buka 4 dan ini lagi progres cabang yang kelima. Dia pun menginfokan ke saudara-saudaranya bahwa Laundry Coin itu bagus, Laundry Coin ini jalan dan dapat profit gitu. Dan ini sudah dia lakukan sendiri. Jadi, buat bapak sama ibu yang mau buka, baik itu di luar kota, di pedalaman sekalipun, yang rasanya, nggak mungkin lah ada teknisi laundry di sini. Jadi gini Pak, Bu, kami dari Mulia Jaya Abadi, sewaktu bapak sama ibu berbelanja mesin di kami, udah sampai di lokasi, itu kami langsung training. Kalau misalnya menurut kacamata kami, bapak sama ibu itu lokasinya jauh dari mitra-mitra teknisi kami, itu biasanya kami akan langsung mengajarkan, baik itu maintenance-nya, baik pun itu kendala-kendala yang akan terjadi di Laundry Coin-nya bapak sama ibu. Jadi, jangan takut dulu buat coba buka di wilayah-wilayahnya bapak sama ibu. Karena menurut saya pribadi, Laundry Coin ini akan semakin besar dan akan semakin menjadi tren terbaru di dunia industri laundry ini. Jadi, kesimpulannya menurut saya pribadi, Laundry Coin itu kenapa sih digemarin sama owner? 1, nggak pusing sama SDM. 2, minimnya kecurangan. 3, minimnya komplain. 3 poin ini aja udah jadi cikal bakal lah buat bapak sama ibu lebih tenang di dalam berusaha ataupun di dalam berinvestasi. Dari segi kacamatanya si customer yang akan melondri ke kita, 1, murah, yang keduanya praktis, aman, terus yang ketiganya fleksibel. Jadi mereka lebih gampang gitu, karena tahu jam buka kita lebih panjang, karena tahu harga kita lebih murah, jadi mereka lebih senang akan poin-poin itu. Jadi ayo, buat bapak sama ibu yang masih ragu buat buka Laundry Coin, atau Laundry Cup, atau Laundry Qris, ataupun laundry konvensional sekalipun, silahkan datang ke tempat kami, diskusi dengan kami lebih lanjut. Jadi saya bisa jelaskan, saya bisa jabarkan lebih rinci lagi. Jadi jangan takut dulu buat mulai, jangan pesimis dulu buat memulai sesuatu hal yang baru. Semoga inspirasi yang saya berikan buat para calon pengusaha laundry, bapak dan ibu, sudah lebih mantap lagi buat memilih laundry apa yang saya harus buka, market mana yang mau saya tempuh. Semoga bisa menjadi inspirasi buat bapak dan ibu semuanya. Sekian dari saya, Mulia Jaya Abadi hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.